kalau datang ke suatu tempat destinasi wisata, ini kejadian, ini sebuah pelajaran. Tolong jaga kebersihan. Salah nggak saya berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Pariwisata, kembali lagi kita di Malapa, Mau Talamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini Bang Paji sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat peduli akan lingkungan. Beliau selain peduli dengan lingkungan juga sangat peduli dengan kepariwisataan Sumatera Barat. Langsung saja kita perkenalkan Bunda Wati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Dunsana, Bunda ini merupakan seorang aktivis lingkungan yang sangat peduli pariwisata. Sekarang kita coba perkenalkan Bunda, kita bacakan profilnya dulu ya Bunda. Oke, boleh ya Bunda? siap. Jadi Bunda ini waktu masih muda dulunya merupakan seorang atlet balap sepeda ya Bunda. Kemudian setelah pensiun sebagai atlet, aktif menjadi pengurus di berbagai organisasi olahraga, salah satunya adalah Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Kemudian selain itu berlanjut menjadi aktivis yang peduli lingkungan ya Bunda ya. Siap. Dan akhirnya saat ini Bunda sudah menjadi aktivis lingkungan yang sangat peduli pariwisata. Yang paling cerewet, Paling ada objek wisata atau lingkungan yang kotor, Bunda adalah salah satu yang paling mencerepet. tanda kutip cerewet. Boleh tahu nggak Bunda, bagaimana awalnya Bunda sampai tertarik dan terjun menjadi aktivis lingkungan yang kemudian akhirnya peduli kepada pariwisata? Boleh diceritakan Bunda? Oke. Asal mulanya memang dari masa SMA. Oke. Masa SMA saya salah satu anak didikan yang dari Bapak Wali Kota Saroujud. Oh, Bapak Saroujud. Ya, salah satu di sana kami setiap ada pertemuan mencontoh bagaimana Pak Saroujud itu turun ke lapangan. Oke. Jadi darah yang bagaimana lingkungan itu udah lahir, kami dibina dari atlet dulunya dari Bapak Saroujud. Ya. Kebetulan saya juga salah satunya anak emasnya di Sumatera Barat untuk pejuang-pejuang di olahraga. Oke. Nah, setelah itu saya sempat kuliah dan merantau, ke Riau. Ya, hidup di Riau ada sampai 15 tahun. 15 tahun di Riau. Dari tahun 1994 sampai 2008. Nah, kami di sana mulai di Riau juga aktif dengan lingkungan. Itu kebetulan saya di Bengkalis, itu pas di Pulau Rupat juga salah satu pulau andalan di Kota Riau, di Provinsi Riau menjadi salah satu destinasi wisata kepulauan. Alhamdulillah itu berlanjut. Setelah saya balik ke sini, saya kembali aktif dengan berbagai organisasi, menghidupkan kembali triathlon Indonesia, salah satunya di Padang Pariaman. Itu balap sepeda Tour de Singkarak juga kami bersama-sama dengan Bapak James Hollywood dulunya, ya. Kembali memperhatikan lingkungan kita udah mulai dijual dengan surganya, tapi lingkungannya sudah mulai tidak ada terperhatikan dengan masyarakat. Khusus karena saya lahir di Batang Arau di seberang Palingam, jadi niat saya itu bagaimana sungai itu bisa bersih menjadi andalan Kota Padang dan memasukkan investasi buat masyarakat kecil dengan ekonomi kreatifnya. Bisa buka dagang, ternyata cita-cita itu terbalik. Berdagangnya banyak, tapi sampahnya yang tidak terkontrol. Karena
suatu selagi masih masa hidup, lingkungan itu pasti akan ada sampah. Tapi bagaimana mindset kita dengan berbagai upaya dengan masyarakat dan pemerintah, itu yang harus kita coba sekarang. Jadi berbagai macam aktivis dari semua danau, laut, sungai saya udah mencoba, termasuk gunung, semua penuh dengan sampah. Nah, alhamdulillah banyak adik-adik yang peduli lingkungan, tapi tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih dia tetap melakukan aksi-aksi, tapi kalah dengan masyarakat banyak. Nah, inilah yang kita minta aturannya lagi, didikan. Kalau pemerintah udah cukup bagus, bagaimana mempercantik daerah-daerah pariwisata, tapi kembali ke masyarakatnya. Itulah dari nol kita mulai hidup bergotong royong lagi, kembali cinta lingkungan. Kalau lingkungan udah kotor, otomatis penyakit datang, cantik pun pasti akan jadi buruk. Wisata terganggu. Image-nya akan lebih berbahaya lagi. Image-nya bukan infrastruktur yang cantik, tapi masalah sampah sedikit itu bisa viral kemana-mana. Image kita. Padahal Sumatera Barat itu yang paling diandalkan salah satunya ya pariwisata. Ya. Nah, makanya pariwisata itu tidak lepas dari sampah. Oke. Kemudian Bundo, sebagai atlet di masa muda, itu Bundo sudah banyak nih. Ya. Mondar-mandir, berkelana, berkunjung ke daerah-daerah atau mungkin bahkan negara-negara lain. Ya, oke. Bagaimana Bundo melihat daerah dan negara-negara lain dibandingkan dengan yang ada di Sumatera Barat? Bagaimana pendapat Bundo tentang kondisi dan potensi kita? Kalau di Calia, Seminang dulu ya kan? Boleh. Kalau di Calia, potensi daerah provinsi lainnya, daerah luar atau luar negari, yang di dalam Awak, yang di Riminang, Sumatera Barat, itu tuh nggak ada bedanya dah. Tapi Awak lebih beda loh daripadanya karena alam Awak yang rancak. Nah, kalau dibandingkan di daerah-daerah lain tuh tampek ketek-ketek saja rancak dijadiannya untuk pariwisata. Yang Awak alam Awak bana yang ala surga bentuknya tuh dari. Coba bayangkan, ada ndak di dunia yang ada 5 danau, 6 danau di Sumatera Barat kah? Provinsi kabupaten ada 5 danau. Bisa mencaliak 5 danau. Bisa mencaliak 5 danau. Luar biasa enggak? Tapi saroknya kok, cara mencaliak sarok kok, itu yang beda Awak kini dengan tampek lain gitu. Intinya potensinya luar biasa. Potensi luar biasa. Alamnya paling indah. Luar biasa. Nggak ada lawannya Rasul. Nah, nggak ada dah. Tapi masih sampah sarok kecil orang Awak. Sarok ya. Nah, sarok kok yang luar biasanya kini, kayak gitu. Menurut Bundo, apa permasalahan yang sebenarnya terjadi makanya bisa sampai mode itu? Nah, kalau dijabarkan cie-cie itu panjang. Jadi kita ambil saja beberapa poin, ya. Orang datang itu jan manyarok, itu cie. Orang datang jan manyarok, istilahnya jan manyarok. Bawalah makanan. Jangan di atas mobil membuang ke jalan. Bawalah makanan ke tempat destinasi wisata, bawa lagi sampah itu ke mobil masing-masing, cari tempat pembuangan. Kalau itu yang sadar cie-cie di tampek pariwisata, mungkin sarokku mungkin berkurang. Habis tidak ya, tapi berkurang gitu. Ditambah dengan ada petugas, mungkin berhasil. Tapi kalau kini kok Wak Calia orang datang bawa keluarga, duduk di taman, siap makan, baseraknya pulang. Itu salah satu. Datang orang libur panjang, bawa makanan, ada apa-apa, tisu buang ke jalan, aqua buang ke jalan, bekas buang ke jalan, karena rasa tanggung jawab di dalam tidak ada. Nah, kalau dapet itu ada aturannya kok dapet. Nah, kalau sempat ada yang tertangkap model itu dicari agennya pelajaran. Jadi so terapi, viralkan. Jadi kalau tidak namuh leh, kan gitu. Yang kedua, banyak sungai yang rancak di Kota Padang, apalagi Sumatera Barat. Sayang itu dijadikan tong sarok. Sebagian masyarakat di pinggir pantai, pinggir sungai, danau, ya, aliran banda-banda ketek, itu tradisinya tuh main asal capek karajo selesai. Tadi bisa Wak Calia kan, salah satu menyapu langsung masuk ke batang ayah.
Tadi kita kan bisa lihat tadi Sabanta kok. Pasti tak kajui kan anak. Itu sebagian kecil yang nampak. Ada yang membuang dari atas jembatan subuh dor ke batang ayunnya sambil kerajo. Nah, yang ketiga banyak lapak-lapak manggaleh. Seperti di jembatan Siti Nurbaya. Kalau dapet jalan dibuang loh saruk-saruk tuh ke dalam batang ayun. Udah tuh karambia kok apa namanya karambia mudo, bekas karambia mudo di tepi pantai itu janganlah main campaan lo ke dalam tepi pantai tibo ombak nyobaunya yang kakaknya awak juga gitu tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau pemerintah kalau benda caliak lah cukup. Pemerintah tuh bekerja jam 7 sampai jam ampe. Jam ampe katanya nak mungkin 24 jam pemerintah akan mencaliaknya perlu lo istirahat di rumah, tapi kita lah yang membantu lah gitu ha. Kalau untuk pemerintah lah bunda calik lah oke, memperhatikan pariwisata, apa mengenai saruk, tong saruk, tapi minset awakku yang alun sebagian alun bisa sadar lah itu. Awak minta kesadaran kini lah kan. Nah bawa Sumbarko, bawa Kota Padangko, rumah awak gitu. Kalau rumah awak kumuah, orang tuh malah masuk ke rumah awak. Itu salah satu. Orang nang katibu itulah yang bisa membantu ekonomi awak. Berwisata tinggal bikinnya di situ. Balanjo di siko. Sadualah ini kan di siko kuliner. Nanti lai di sana awak yang manggaleh ku kadang-kadang ndak lo kasadualahnya model itu, tapi ada sebagian, Nah, sebagian ko lah yang akan nanti menyebar virus itu cie ndak diberasian, ambolo keberasian. Nah, itu terjadinya kini. Ini bentuk virus mah? Virusnya menyebarnya. Jadi kalau cie alah tegur menegur itu mungkin bisa. Tapi kalau ditegurnya bawa cekak lo beko itu tradisi awak lo beko. Banyak terjadi masalah sampah ku rumit. Kalau masalah sampah ku rumit benar. Jadi pariwisata kok kita dukung lah pemerintah dengan mengeluarkan anggaran, tapi kita dukung lo lah masyarakat kok bah sadar lo gitu, saling mengingatkan. Cie saro itu tanggung jawab awak. Jadi kadang-kadang biarlah dulu sekali balung gua kecil. Dia sekali balung gua sadarnya indak. Di rumah saja nak mau membersihkan, mbak lu cari membersihkan sampai yang lain. Nah Bundo, kalau boleh tahu Bundo, apa yang sebenarnya lah dilakukan oleh Bundo dan kawan-kawan aktivis lainnya Salamuko menghadapi persoalan yang mungkin sampah masih banyak? Apa tuh Bundo? Sabalungko, ambo ada punya kelompok anak-anak muda yang sangat peduli lingkungan. Okay. Namanya itu pernah Gema Pelita. Kebetulan anak-anak itu udah tamat kuliah dan ada yang nikah dan merantau. Ya sebagian sudah merantau, tapi tidak beberapa orang lagi yang ada di Sumbar. Bunda mengadakan, kami istilahnya bawisata tapi mencari sarok. Iya. Bawisata tapi mencari sarok kami. Kalau Pantai Padang tuh mungkin tapak kaki mungkinlah banyak kami di sini tercatat, tapi yang nemu sarok tidak pernah habis dari Pantai Padang. Nah setelah itu kami coba merundiang, kami mencoba mengedukasi ke masyarakat. Edukasi masyarakat, persoalan-persoalan yang terjadi. Macam-macam cerita dari masyarakat. Jadi A, B, B ke C itu saling terkait kayaknya. Pokoknya sekali jalur. Kami coba Paika mencalek Pantai Ayamani. Pantai Ayamani itu sangat rancak. Tapi sayang, kalau ditegur lo urang yang manggale itulah tanah wilayahnya kecil. Itu salah satu yang terjadi. Nah kini kita tidak usah berkeras. Ambo pernah tidak usah dikeraskan masyarakat. Kita coba memberikan masukan yang baik-baik. Nah akhirnya bisa masyarakat itu menerima. Nah di Pantai Padang pun kami coba untuk mengedukasi masyarakat. Itu pertamanya nak nerimo kami dipindah-pindah dengan pemerintah gitu, diberikan pengertian tujuan pemerintah. Nah kini kanlah dirasakannya setelah rancak Kota Padang di tapi itu yang dapat petisi ya masyarakat kan yang dapat. Nah tapi kalau lah saroknya dicari orang maduk ke tepi laut, sarok lah balang hijau sekali sih orang tibu ya tidak boleh lainnya apa tapi nya viral orang. Nah itu kejadian kami pailo ke Gunung. Di gunung tuh banyak orang membuang sarok. Tapi sia orang yang kawat tu dua. Nah, tapi makanya sabalunya mendaki itu kalau dapat diedukasinya sarok barabuah yang dibawa
Itu bawa pulang balik. Itulah Bundo lakukan dengan Pulang balik. kawan aktivis. Nah, itulah banyak dilakukan dengan adik-adik aktivis. Tapi itu mentah taruh. Mentah karena orang yang datang tuh ribuan, nyo tuh ada berlima, berenamnya, itu nggak bisa. Otomatis. Seperti Danau Singkara. Danau Singkara itu sangat bagus. Tapi masyarakat otomatis memang membuang saruk dan membuang tinja ke dalam danau. Tapi memang ya tradisi nenek moyangnya dulunya ndak ada WC, memang yo kaciri yo di danau. Tapi saruk kok lah. Nah, saruk itu tuh plastiknya tuh ndak bukan orang yang di sekeliling danau dulu yang membuang, tapi aliran Banda Ketek yang tabuknya sampai ke danau. Itu yang membawa saruk kini di danau Singkara. Danau Maninjau, walau alam. Nggak bisa berbicara awak ledah, karena berbicara beko tersinggung lu orang banyak, ya kan? Tapi yang kita selamatkan gini seperti Batang Arau, sungai-sungai di Kota Padang. Baa masyarakatku di got-got rumahnya tuh bisa nyoma angke saruk tuh dulu, itu dulu. Kalau ayelah gadang nyolondo saudara ke tang ayah. Tang ayah mendaratnya beko dengan cantik di pelabuhan Pantai Padang. Nah, kalau lah gadang ayah di Batang Arau kok kandang ayam, banoto, kulkas rusak, sadualah perpeti ado hanyut di Batang ayah. Sampai ke penangkal petir. Penangkal petir hanyut sadualanya. Segitiga prima pun hanyut sadualanya. Nah, helm sadolan, jadi orang-orang tuh kalau ayah gadang kok mengharapkan bisa membuang peralatan rumah tangganya yang tidak pakai, bisa nyobuang kursi-kursi patah nyik. Nah, itu yang kita. Nah, ikulah tugasnya RT RW le. Ndak lo awak mari-ari kalau setek-setek pariwisata aja yang kena berang. Sarok yang mengalir pariwisata aja yang kena area. Ya kan? Nah, kini kita minta lo lah RT RW itu mengingatkan ke masyarakat jangan membuang saruk, Bu. Yang di mungko rumah tuh angke saruk plastik minuman ketek-ketek tuh. Atau awak memang ngapain tuh kalau ndak basaruk ndak boleh pabrik ayel tiba deh, boleh pada siap leh. Bungkui je daun pisang leh, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Bangkai-bangkai di Batang Arau ke banyak lewat. Bangkai gonggong, bangkai ayam jenis sabui, pokoknya yang paling banyak tuh antara tiga tuh lah, banci, gonggong, ayam, kambiang sekali-sekali gitu. Nah, Bundo, lamun itu Bundo lah mengerjakan bersama kawan aktivis. Tentu ada rintangan yang Bundo temui. Bisa diceritakan Bundo? Kalau rintangan tuh alam banyak. Babaliak kami ke pengalaman, baliak waktu kejadian di Sungai Nyalo. Memang hari itu Bundo tidak datang. Yang ada aktivis itu ada Maite Zul dengan Ibu Siti Fatimah. Nyo siap mengadakan aksi bersih Sungai Nyalo. Itu langsung nyopai labarasia, nyopai lah ke Pulau Kapo-Kapo. Baliak dari Kapo-Kapo takajui mencari saruk baserak baliak. Ternyata adalah salah satu komunitas mobil datang ke Sinan, ternyata ditegur dengan Ibu Siti Fatimah atau Maete. Terjadilah perlawanan sengit sampai ada mengaluan bahasa ampe kali ampe bagai pendatang. Orang yang berkunjung ya. Ya, nah itu kita tidak, ini permasalahannya itu pernah menjadi viral gitu tuh dulu. Akhirnya ditelepon Bundo di Ambo sedang mengadakan aksi pulau di Danau Diate di Villa Convention Hall di Alan Panjang. Nah, sampai Ambo buatlah status di dalam sebuah Facebook. Karena di dalam itu menyabui akan mempolisikan Ambo dengan badan hukum, silakan. Nah, Ambo hanya menyampaikan kata-kata mana yang menghina kalian. Kalau datang ke suatu tempat destinasi wisata, ini kejadian, ini sebuah pelajaran. Tolong jaga kebersihan. Salah enggak saya berbicara? Sampai akhirnya terjadi silang sampai komen 6.700 lebih komen selama 1 minggu. Memang kalau masalah saruk untuk berbuat baik kok, yo ndak ada puji yang dapat, upe yang dapat. Tapi kita ikhlas dulu. Kalau betul-betul kita bekerja tuh ikhlas, dianggap itu tuh amal lo di awak,
orang tidak menerima awak di berangan silakan. Dan malahan ada lo yang menyabik bundoko kanyang dapat piti di pemerintah. Ada dapat piti di pemerintah. Bunda nak mengharapkan itu. Kami ikhlas bekerja. Bekerja tanpa bayar. Manfaat untuk masyarakat itu. Kalau UP itu ya banyak daripada puji. Banyak yang dapat. Umum itu para penggiat pariwisata itu tidak ada pernah yang dapat pujian tapi dapat UP. Malah ampe kali ampe pun dapat. Tapi itu tuh akhirnya dengan seperti air mengalir itu hilang. Kita tetap bekerja, akhirnya masyarakat itu bisa paham gitu. Ya, gitu. Jadi itulah masyarakat itu. Kalau menurut Bundo, kira-kira apa solusi yang paling tepat? Kan tadi masalahnya ada di kesadaran masyarakat. Ya. Kemudian dari segi pengunjungnya sendiri masih ada pula yang harus sadar. Ya. Menurut Bundo, apa solusi yang paling pas itu? Nah, solusinya kita buat aturan yang kuat. Tapi aturan yang berkelanjutan, jangan aturan yang ange-ange ci ayam. Okay. Aturan yang akurat. Perda kita punya, tegakkan perda itu. Okay. Fungsikan kembali Satpol PP untuk merazia masyarakat. Kalau ada yang betul-betul tertangkap, beri supaya ada efek jerahnya. Kalau kita hanya ange-ange ci ayam, kita deklarasi kita bersih-bersih pantai. Hari itu, besok tiba saruk balik, masyarakat nak kan. Tapi berkelanjut lah. Kalau memang ada nampak yang buang saruk, jalankan perda itu balik. Kalau dijalankan aturan badan hukum tuh masyarakat kok pasti takut lo mah. Nak dulu ndak namuah lo nya pastinya patuh. Tapi dengan cara jangan lo kawak kasai lo masyarakat kok. Ya. Nah, dibina elok-elok gitu. Dan kalau tiba Satpol PP, beku model-model berang-berang di lapangan awak berang bukannya orang tuh sanang malah nyagi perlawanannya awak. Awak hanya menyampaikan ndak yang ya sudah diam. Nah, kalau sekali, dua kali wak caliaknya membuang saruk, masih itu je le baru diambil. Nah, viralkan itu sosial media itu cara ampuh hukum alam ya. Untuk membantu pemerintah. Hukuman sosial untuk buang sampah. Yang buang saruk gitu. Itu harapan awak le intinya. Oke. Kalau menurut Bundo, harapan Kamukonya pariwisata Sumatera Barat dan kemudian lingkungannya akan seperti apa harapan? Nah, harapan itu harapan dalam doa. Itu kan perlu perjuangan. Kalau harapan awak kok rancak destinasi awak berasiahnya dulu. Jangan awak berbicara infrastruktur kalau saruk nak berasia dulu. Tapi kalau lah berasia lo saruk kok sejalan dengan infrastruktur berapa indahnya. Nah, jadi yang Bundo minta setiap destinasi wisata karena kan tidak pemerintah yang punya destinasi wisata, tapi kita berikanlah pengertian ke adik-adik yang punya apa-apa yang punya destinasi wisata kok disiplin dengan sampah gitu. Nah, kalau dapet pergunakanlah kerjasama antar instansi. Antar instansi itu. Bersinergi antar instansi ya. Kalau selesai di pariwisata itu nyo manggaleh. Inyo menjual bahas Sumatera Barat ko kaluan nagari ke mahkamah orang datang kasiko. Untungnya untuk awak. Kalau saruk ndak berasia nyopai makan kasiko saruk di siku lango hijau. Ndak tak orang makan sampai awak dah. Jadi harus ada sinergi antar instansi. Mungkin ada dinas kebersihan menjamin bahwa daerahnya bisa bersih. Dinas lingkungan menjamin bahwa lingkungannya bisa bisa lestari. Petugasnya lestari. Sudah itu DKP, BWS. Nah, banyak sinerginya. PU juga sinergi. Nanti kalau lah beres adanya itulah tugas pariwisata. Tugas untuk manggalehan nyo ba caronyo galeku laris manis. Ya, bahas supaya banyak supaya rami datang ke nagari ya, Pak. Jadi bukan pariwisata yang untungnya, masyarakat juga yang dapat. Masyarakat, bukan pemerintah yang untung, masyarakat. Tidak ada nilai tambah keuangan untuk pariwisata, malahan masyarakat yang akan menikmati itu. Laku karambiannya yang 5.000 lah jual lo 20.000. Itu merusak pariwisata jadinya. Nah, dapat ada standar, salah satunya rumah makan tuh toiletnya harus bersih ya. Pelayanan harus ramah. Iko diago orang galeh awak berang.
di pasar-pasar, di rumah-rumah makan, yo Saro kok jadinya penunjang. Kalau ingin sukses pariwisata, Saro harus sukses awak berasian dulu. Itu dulu salah satunya. Oke, Bundo. Ya. Terima kasih banyak, Bundo, telah bersedia berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang perjuangan Bundo. Ya. Yang luar biasa, dibutuhkan keikhlasan ya, Bundo ya. Untuk menjadikan lingkungan di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang lah, menjadi lebih bersih dari sebelumnya. Nah, rencana pariwisata dari cerita yang telah disampaikan Bundo, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Sumatera Barat itu adalah daerah yang sangat kaya akan potensi pariwisata. Kalau dibilang alamnya itu mungkin bisa dikatakan tidak ada lawannya. Keindahannya luar biasa. Cuman masih ada permasalahan, yaitu masalah kebersihan. Dan salah satu penyebab masalah kebersihannya itu adalah kesadaran kita bersama. Kita tidak bisa hanya bersandar kepada pemerintah untuk bisa membantu membersihkan daerah, tapi kita bisa memulai dari rumah masing-masing terlebih dahulu. Dengan harapan kalau sudah dimulai dari rumah, ini akan menjadi budaya ya, Bunda. Budaya kehidupan. Ketika budaya baik itu sudah tertanam, insya Allah 10-20 tahun ke depan tidak akan berubah. Sumatera Barat sudah akan sangat terjamin keindahannya karena sudah ada kebersihan di sana. Nah, Bundo, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbagi. Ini ada sedikit kenang-kenangan untuk Bundo. Siap. Diterima ya, Bundo. Ya, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada satu, nah, iya. Diperlihatkan. Oke. Oke, di sana pariwisata itu tadi perbincangan kita bersama Bundowati, seorang pegiat aktivis lingkungan yang peduli pariwisata. Sampai jumpa kembali di Malapak selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang lainnya. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan di lingkungan, terutama di objek wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam Piti Masua.